Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, di antaranya Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh, dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta, serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari apa yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mengetahui berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Jadi sekarang negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan hal itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno. Untuk saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baik, Bung. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22, waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok dan potong leherku Mami juga. Tak perlu menunggu hari esok. Tapi Bung, ini saat yang tepat. Jepang sudah kalah dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak sendiri dengan perkataan saya dan mengira diri saudara telah mampu menompang kota sendiri, lantas mengapa datang ke Soekarno untuk memintanya memproklamirkan kemerdekaan?
Jadi, apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana kita memproklamirkan kemerdekaan kita? Bagaimana kita berdiri di atas kaki kita sendiri? Coba perlihatkan kepadaku pendapatmu itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih, Bung? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah kita menghadapi sekutu yang hendak kembali berniat menguasai negeri ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya mari kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, menurut saya, sebaiknya kita abaikan saja. Mereka masih terlalu sangat muda, pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus berpikir panjang. Bagaimana jika semuanya nanti berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Bung, sekarang jelaskan mengapa kalian membawa kami ke sini. Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kembali masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah proklamasi kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Pendapat itu memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Lalu bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Sudan Kosinggi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Mari ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi apakah kita bisa, akankah ini semua dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha. Tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita.
Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian semua tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku sekarang di mana keberadaan mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka sampai ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan bagi kalian semua esok hari. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Baiklah. Hai, Nak, antarkan kami ke Rengas Dengklok. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lah, baguslah. Jadi, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah bersiap. Tidak mungkin. Kemerdekaan akan dilaksanakan besoknya lagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam dan Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Bagaimana kalau kita menggunakan rumah Laksamana, Maida? Ide yang bagus. Baiklah, Bung. Ayo. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Bolehkah kami menggunakan tempat ini untuk membicarakan masalah proklamasi yang akan berlangsung besok? Itu, kalau begitu masuklah. Saya ikut bergembira mendengar kabar ini. Silakan kalian pilih ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Lah, terima kasih Pak Perwira. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maida yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa adanya campur tangan dari pihak Jepang. Kau benar, Nah. Lantas bagaimana ini, Bung? Apakah dari kalian ada yang ingin berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semua setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah,
semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja, besok kita akan proklamasi diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Kalau begitu, Ibu saja yang menjahitkan benderanya. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, karena merah putih adalah Sang Saka. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato. Nanti Bapak bacakan. Baik. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Murti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk hadir di sini, menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengarkan, ini kami akan menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih. Di sana tempat lahir Kira, siap. dibuai, dibesarkan bunda. Tempat Hormat, berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hikmah di balik drama ini adalah kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.